Selamat pagi semua, shalom. Sebentar ya. Kita tune kecapinya dulu. Haleluya. Shalom, selamat pagi sekali lagi. Selamat pagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan kita melayani Tuhan. Amin. Ya, kita datang sama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia begitu baik dan sungguh baik. Haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu Bapa, karena kami tahu Engkau Tuhan yang melihat hati dan tidak melihat rupa. Kami mau mempersembahkan hidup kami kepadamu. Tuhan berkati setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Dia melihat hati kita, Dia tidak melihat rupa. Kita sembah Dia, sama-sama katakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Mari sembah, angkat tanganmu, katakan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau
temukan di dalamku. Amin. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik kami berikan bagimu, Tuhan, Allah yang setia. Kami percaya kepadamu, kami mau menyembahmu selamanya, mengikutmu sepenuh hidup kami. Yesus, tinggal di dalam kehendak-Mu, mengikuti rencana-Mu. Engkau Tuhan yang melihat hati, Kau tak pandang setiap rupa. Kau tahu keterbatasan kami, Kau tahu semua tentang kami. Oh, kami percaya kepadamu, Yesus Tuhan, Allah yang hidup. Biarlah segala yang bernafas menyembahmu, Tuhan. Oh, haleluya. Ikarabayara lalabayara lalabasa. Oh, ikarabayara lalalabayara lalalalalabasana. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap, katakan tetap menyembah, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari angkat hatimu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, dari cinta-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami merendahkan hati, kami mau dengar firman-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang memandang setiap hati kami. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak
Ibu saudara, kita patut bersyukur karena hanya Tuhan yang bisa melihat hati. Ya, manusia terbatas dalam melihat hati, hanya bisa melihat luar-luarnya sedikit. Tetapi Tuhan yang melihat hati. Nyatanya apa? Ketika engkau ke gereja, kadang-kadang kalau engkau hanya pakai baju sederhana, bisa dihakimi oleh manusia. Ya, engkau ke gereja hanya punya sendal jepit, dibilang tidak memberikan yang terbaik. Padahal memang mungkin ya engkau belum punya sandal yang bagus misalnya. Tetapi kalau Tuhan melihat hati, Bapak Ibu Saudara, harusnya kita merasa aman. Amin. Ya, manusia itu hanya bisa melihat rupa, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa melihat hati secara penuh. Ya, hanya bisa menduga-duga saja. Ya, ada peribahasa mengatakan dalamnya hati siapa yang tahu. Kebanyakan tempe ya daripada tahu ya. Oke, kita buka di dalam 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat yang ke 6 ya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-6. Ini kisah Daud ya, pertama kali dia berjumpa dengan Nabi Samuel. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-6. Sudah? Nah, kita baca. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Eliab ini salah satu anak dari Bapak Isai ya. Lalu pikir Samuel, ini seorang nabi loh, pelihat loh. Lalu pikir Samuel ya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Haleluya. Nah, kira-kira gitulah. Ya, kan Samuel kan udah tua, ya. Ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Nah loh, bukan berarti Tuhan menolak orang yang tinggi sekarang ya. Tidak, ini kisah pada waktu itu. Dia menasehatkan Samuel supaya Samuel jangan melihat perawakan kalau mau orang yang dipilih oleh Tuhan. Lanjut, bukan yang dilihat manusia yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Iya, tahu begini ya? Iya, ini hati Korea ini kayak gini ya. Opa-opa begini kan? Iya. Ya. Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Anda ke gereja, wah, ya. Busananya atau outfitnya LV ya. Ditambahin situ LV Sukaisi. Ya. Iya, pakai apa lagi? Wah, yang brand-brand lah pokoknya ya kan? Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Supreme. Wah, siapa sih yang nggak tahu Supreme ya kan? Apalagi? Wah, lihat outfitnya. Wah, mahal-mahal, mehong-mehong. Lalu Anda terkesima. Wajar, karena manusia melihat apa yang di depan mata. Ya. Syukur-syukur kalau Anda tidak tahu merek. Syukur, puji Tuhan. Itu lebih bagus. Yang tahu merek memang godaannya berat. Ya. Yang tahu merek godaannya berat, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, manusia itu melihat apa yang di depan mata. Hanya Tuhan yang bisa melihat hati. Ya, tapi nggak apa-apa. Memang manusia harus seperti itu, ya, karena tidak bisa tidak, ya, supaya juga menyelamatkan, ya. Oleh sebab, tapi dalam konteks ini Samuel hanya pakai logika. Itulah pria.
Pria itu kalau bekerja 80% logika, 20% perasaan. Nah, itu ya. Oke. Itu pria. Wajar, memang begitu Tuhan desain. Lihat ayat yang ke-6. Lalu Samuel melihat Eliab. Wah, tinggi nih kan. 180 meter mungkin ya. Perawakannya tinggi ya kan. Tegap, bahunya hebat ya. Badannya tegap. Waduh, udah kayak panglima deh ya. Udah kayak malaikat mungkin ya. Ya kan, cakep ya kan, berotot ya kan. Nggak kayak saya nih kan. Ya kan. Ya, udah kayak hamil 6 bulan tapi nggak melahirkan ya kan. Wah, tegap dia badannya. Wah, 180 cm ya. Saya cuma 170 cm saja ya. Wah, tegap sekali. Dilihat sama Samuel. Oh, haleluya. Bahasa roh lagi dia mungkin. Melihat inilah orang yang diurapi Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Samuel, Samuel, bukan seperti itu yang aku maksud. Ya, lalu datang. Ya, apalagi kisahnya? Lalu Isai memanggil Abinadab. Ayat yang ke-8. Lalu ayat yang ke-9. Kemudian Isai menyuruh Syama. Ayat yang ke-10. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Awalnya mungkin Samuel salah berpikir. Dia pikir apa yang dia lihat benar, tetapi belum tentu sama Tuhan. Tetapi di sini kita perlu belajar dari Samuel. Walaupun dia bekerja melayani dengan logikanya, ya wajar dong. Kita semua punya otak, ya harus pakai otak lah. Ada loh hamba Tuhan yang bilang begini, ke gereja itu nggak usah pakai otak. Aduh, kalau Bapak Ibu Saudara nggak pakai otak, ya nanti baju jadi celana, celana jadi baju. Ya, masa ke gereja nggak pakai otak? Ya harus pakai otak lah, ya kan? Iya. Ya, kaos kakinya beda sebelah misalnya. Ya, ada loh hamba Tuhan, ke gereja itu nggak usah pakai otak. Lah, ya, jangan seperti itu ya. Kita orang karismatik tapi nggak begitu-gitu amat ya. Ya kan? Kita ini harus pakai logika tetapi pada porsinya. Amin. Ya, ya. Nah, di sini Samuel dia pikir apa yang dia lihat berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan bilang, tidak seperti itu Samuel. Nah, disitulah Samuel menyadari, oh benar Tuhan. Bujurlah ini, ya. Ya Tuhan, saya ditegur. Dan dia mau berubah. Dia mau dengar lagi suara Tuhan. Ayat yang ke-8, ke-9, sampai ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara, diceritakan ke-7 anak Isai itu lewat. Dan bukan itu yang, ya, bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Bukan itu yang dipilih Tuhan. Samuel dengan tegas berkata, bukan, ya, lewat Eliab. Ya kan, ini nih. Ternyata dia salah. Oh, gimana Pak? Kata Pak Isai. Ya. Lalu Samuel bilang, nehi. Ya, lewat Abinadab, Samuel juga bilang, nehi. Ya. Lewat lagi Syama. Ya. Samuel bilang, bukan. Ya. Lewat lagi sampai ke-7 anaknya. Lalu heran kan Pak Isai kan? Aduh, mana lagi anak saya nih? Semua inilah yang paling hebat-hebat perawakannya, hebat-hebat. Wah, tegap-tegap. Wah, ya. Yang cakep-cakep nih, laki-laki semua nih. Lalu Samuel berkata ayat yang ke-11. Emangnya inikah anakmu semuanya? Jawab Isai.
Ada sih tinggal satu yang bungsu, ayat 11 itu ya. Tapi dia itu kerjaannya cuman menggembalakan kambing domba. Kata Samuel, panggil. Nah, ketika apa namanya dipanggil, singkat cerita ya, ayat yang ke-12, Daud kemerah-merahan ya. Bukan dia nih kena gerumut, bukan. Memang kalau saya lihat anak-anak Israel itu ya seperti anak-anak Eropa, Bapak Ibu Saudara. Pipinya tuh kemerah-merahan. Bukan habis digampar ya. Habis di mana? Di mana sih, di kebun kah, di padang ya. Habis digampar, habis kelahi dia. Enggak ya. Pipinya itu kemerah-merahan memang. Ya, pernah lihat anak-anak orang barat yang pipinya kemerah-merahan? Pernah ya? Di sini-sininya nih. Ya, seperti itu. Matanya indah dan parasnya elok. Waduh. Ini matanya biru ini. Ya, matanya biru-biru kehijau-hijauan. Pernah lihat orang barat matanya biru-biru kehijau-hijauan? Wah, saya ngelihat sendiri Bapak Ibu Saudara. Ya, orang barat itu datang. Ya, sering sekali. Pertama kali saya ngelihat orang barat berhadapan muka itu waktu saya SD. Sebenarnya di bawah 5 tahun sudah. Cuman waktu saya SD saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Ya, papa mamanya saya lihat kan. Kan guru saya, guru sekolah minggu saya bilang, Daud itu matanya indah. Ya, saya penasaran. Itu kayak orang barat. Ya, diceritakan sama guru sekolah minggu. Matanya hijau katanya. Saya lihat gitu kan. Lalu karena saya ngelihat sendiri di waktu itu di stasiun eh Indosiar. Apa itu ada film yang apa Angling Dharma itu. Ah, itu nenek lampir matanya merah ada hijaunya. Jadi kayak gini kah warna hijaunya gitu kan? Saya penasaran gitu. Hijaunya saya lihat orang itu, orang misi Bapak Ibu Saudara ya. Orang misi. Saya lihat bapak mamanya hijau. Kayak saya lihat anaknya itu masih sebesar Glenn begitu, 5 tahun, 4 tahun. Itu matanya hijau cantik sekali. Saya pegang itu anak, saya lihat matanya begini. Ya, orang tuanya cuman ketawa karena saya penasaran. Beginikah mata hijau begitu? Ternyata memang indah Bapak Ibu Saudara. Ya. Oh ya, di situ saya sempat minder. Ngapa mata saya ini coklat? Ya. Oh, ternyata memang indah matanya. Ya, mata orang barat begitu. Ya, sedikit cerita Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara ya. Ternyata memang apa yang dikatakan firman Tuhan, dikatakan guru sekolah minggu saya itu memang benar. Ya, matanya indah sekali, hijau. Waduh, ya. Dan parasnya elok. Wah, ini parasnya elok ini. Ini kayak siapa ini ya? Kayak saya kayaknya. Kayak Pak Robi kayaknya. Ya. Parasnya elok. Artinya apa? Manis. Kalau dibilang parasnya elok tuh manis, imut, cakep tuh. Ya. Siapa di sini? Parasnya elok. Angkat tangan dong. Oh iya, Joseph nih angkat tangan ya. Iya, pagi-pagi. Joseph, udah ngopi belum? Ya. Oke, kita lihat di sini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Garis bawahi, ketika dia diurapi, maka berkuasalah roh Tuhan, roh kudus atas Daud. Memang pada waktu itu belum ada pencurahan roh kudus. Artinya roh kudus tetap berkuasa di muka bumi karena dia memang maha kuasa. Tetapi ya, roh kudus tidak dicurahkan bagi semua orang percaya. Maksudnya yang percaya kepada Allah. Kan Yesus belum turun pada waktu itu. Setiap orang Israel yang percaya kepada Adonai, YHWH, ya. Nah, itu
Roh Kudus tidak semuanya hinggap di atas orang-orang. Beda sama kita zaman kita. Ketika kita percaya dan kita dibaptis, maka kita akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus betul-betul hinggap pada kita dan berdiam dalam hati kita. Itu ya. Pada waktu itu tidak semua orang seperti itu. Hanya orang-orang yang dipilih, yang Tuhan hinggap, yang bernaung. Roh Tuhan itu bernaung pada mereka seperti nabi, seperti orang-orang pelihat, begitu ya. Itu pun tidak setiap waktu. Nah, itu dia. Makanya kita bersyukur nih. Orang bilang begini, zaman kita ini adalah zaman Roh Kudus. Orang bilang juga zaman kita ini zaman kasih karunia. Ya, selain perjanjian baru, selain ya New Testament gitu ya. Tetapi saya mau bilang, ketika Roh Tuhan berkuasa atas Daud, ketika itu Daud diurapi, maka Daud kita melihat setelah diurapi, dia melakukan banyak perkara. Salah satu yang tercatat dan sangat terkenal, ya sangat terkenal, yaitu ketika Daud melawan Goliat. Siapa di sini yang pernah dengar Daud melawan Goliat? Angkat tangan nih. Tahu ya kisahnya ya. Wah, ini berarti lulus sekolah minggu, ya. Daud melawan Goliat. Bayangkan anak kecil seumuran 10 sampai 13 tahun, ya, atau 15 tahun kira-kira, ya, melawan orang yang tinggi besar, yang perawakannya sekitar 2,5 meter sampai 2,7 meter. Kenapa saya bilang begitu? Alkitab berkata sekian hasta. Kalau dihitung-hitung hanya 2 meter 40 atau 2 meter 20 senti. Ya, itu kan perhitungan orang Israel sekian hasta. Tapi kalau diukur-ukur lagi, yang benar-benar tahu adalah orang Filistin. Kan begitu. Ya, orang Israel atau Nabi Samuel yang mencatat kitab Samuel ini bisa saja bilang sekian hasta begitu ya. Satu hasta 45 cm. Tapi ada juga yang bilang satu hasta 50 cm. Nah, begitu. Jadi saya mengira Goliat ini tingginya ya 2,7 meter. Itu penafsiran saya. Ya. Karena apa? Eliab tingginya saja, perawakannya tinggi. Karena rata-rata orang Israel itu, Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu tingginya 160 cm pada waktu itu. Ya. Oke, jadi nggak tinggi-tinggi amat, memang kecil orang Israel ini. 180 cm, wah kira-kira segini ya. Nah, segini. Itu sudah disebut tinggi. Ya. Hanya kalau tingginya 2 meter, 210 meter enggak terlalu tinggi. Makanya orang-orang Israel takut melihat Goliat sekitar 2,5 sampai 2,7 meter. Hampir 3 meter, Bapak Ibu Saudara. Pernah lihat orang setinggi itu? Enggak pernah ya? Iya. Ya. Kecuali di TV ya, di media sosial. Nah, kita melihat lagi di sini ya. Tuhan melihat hati. Kenapa Tuhan memilih Daud? Karena Daud mau dibentuk. Karena Daud memiliki hati yang benar-benar mau taat. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, semua anak beranaknya Isai itu ya, 7 orang anaknya itu pergi berperang. Wah, pada zaman itu kalau orang bisa jadi tentara, itu gengsi banget Bapak. Bergengsi sekali. Ya, sangat dipandang. Ya, tetapi Daud apa? Cuma gembala domba saja. Ya, apa sih? Ya kan? Yang mau dibangga-banggain dari gembala domba? Nggak ada. Ya. Paling kalau ada serigala dia lari, dombanya diterkam. Tapi tidak dengan Daud. Daud ketika ada serigala, bahkan ada beruang, bahkan ada singa, dia ambil janggut singa itu, dia bunuh singa itu.
demikian juga beruang. Wow, luar biasa. Itu artinya pengurapan Allah terjadi pada Daud. Mengalir pada Daud. Saya berdoa pengurapan itu juga mengalir kepada Anda. Amin. Ya. Ya, mengalir pada Anda. Ya, kalau mau diurapi, ya, makanya jangan sambil tidur. Gimana mau diurapi kalau sambil tidur dengar firman? Ya. Pengurapan itu akan mengalir. Pengurapan itu akan mengalir. Makanya Tuhan lagi bentuk hati kita. Amin. Daud ketika dia maju tidak kalah Bapak Ibu Saudara. Dia menang terus. Walaupun ada ujian imannya, tetapi dia menang. Nah, di sini kita belajar satu hal dari kisah Samuel ini ya, dan Daud ini. Ketika Samuel datang, Tuhan menegur Samuel. Samuel, jangan melihat perawakannya. Jangan melihat, kalau sekarang boleh dibilang jangan melihat gantengnya, cantiknya, hartanya. Jangan melihat itu. Ya, apa yang dituntun Tuhan itu yang harus diberitakan. Di luar itu bukan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita lihat, bahwa ketaatan Samuel harga mati. Hebat sekali. Walaupun dia sempat salah berpikir. Ya, tapi tidak apa-apa. Ya. Dan syukur dia masih mendengar suara Tuhan. Oleh sebab itu perenungan kita juga adalah biarlah kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya. Enggak ada apa-apa. Enggak ada uang. Ya, datang sama Tuhan, dengar suara Tuhan. Bergumul akan sakit penyakit, masa-masa kesusahan, masa-masa paceklik, dengar suara Tuhan. Kalau Tuhan bilang, ya, tuntun ini, menuntun kepada yang itu, dengar firman-Nya. Roh Kudus itu selalu pakai firman kalau menuntun kita. Makanya kita harus baca firman. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat di sini ketika Daud diurapi, maka berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Wow, hebat sekali. Saya berdoa biarlah setiap kita dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, yuk kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang bisa melihat hati. Tapi kita mau setia. Kita mau setia iring Tuhan. Kita mau setia datang sama Tuhan. Apapun yang kau alami, belajarlah untuk taat kepada Tuhan. Thank you Lord. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus,
bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bapa, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Hamba berdoa biar setiap kami terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami menyadari bahwa kami perlu Roh Kudus supaya kuasa yang ada pada kami itu diaktifkan oleh Roh Kudus. Kami melihat bagaimana Engkau memberkati perjalanan Samuel. Kami juga melihat sedikit bagaimana Engkau memberkati perjalanan Daud sampai dia menjadi seorang raja. Dan kami melihat bagaimana Tuhan menuntun setiap hamba-hamba-Mu dalam berkarya. Oleh sebab itu Tuhan, kami perlu Roh Kudus. Roh Kudus berkaryalah dalam hidup kami sebebas-bebasnya, seluas-luasnya. Kami mau dituntun oleh Engkau. Dan kami berjanji ketika kami mendengar suara-Mu, kami mau taat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu, Roh Kudus. Kami berjanji kami tidak mau mendukakan roh. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini biar Engkau melihat hati setiap kami. Apakah kami sungguh-sungguh atau masih main-main? Bentuk kami, tegur kami, supaya kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tutup bungkus setiap umat-umat-Mu, setiap kami. Bapa berkati setiap kami Tuhan. Kami berdoa saat ini, Bapa berkati bangsa kami. Biar bangsa kami mengalami kebaikan Tuhan. Bangsa kami mengalami anugerah daripada Allah. Setiap wabah, sakit, penyakit, pandemi kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya bangsa kami aman, bangsa kami diberkati. Berkati ekonominya, berkati pemerintahan, urapi Bapa, supaya kami semua berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk kota kami dimanapun kami berada. Berkati kota kami, berkati setiap apa yang akan terjadi. Biarlah semuanya memuliakan Tuhan. Jauhkan dari musibah, jauhkan dari mahara bahaya, jauhkan dari bencana alam. Kami minta biarlah berkat Tuhan mengalir buat kota kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa buat gereja kami. Gereja kami akan mengadakan perayaan Natal tanggal 20 Desember. Semua kebutuhan, semua acara, semua undangan, semua waktu, semua apa yang kami lakukan, pentahbisan, acara Natal, ulang tahun, semua kami serahkan kepada Tuhan. Kami menyerahkan, kami tidak mau mengandalkan diri sendiri. Dan juga tempatnya ya Tuhan, gedung itu kami berdoa agar terkejar selesai. Namun jadilah kehendak Tuhan. Kami menyerahkan semua kepadamu. Kami mengandalkan Tuhan. Tuhan pimpin pembangunannya, Tuhan pimpin konstruksinya, orang-orang yang bekerja, juga para donatur. Bapa berkati berlimpah-limpah. Urapi mereka, urapi mereka. Urapan itu yang akan memampukan mereka untuk bekerja lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami menyerahkan hari ini. Tuhan jaga sertai kami, tutup bungkus, jauhkan dari yang jahat. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk Oksan, biar Oksan sembuh total dari batuknya di dalam nama Yesus. Setiap obat yang diminum, setiap makanan, minuman, Tuhan kuduskan dalam nama Yesus. Sembuhkan Oksan dengan sempurna di dalam nama Yesus. Obat-obatnya Tuhan juga jamah, Tuhan juga pulihkan. Ketika dia mungkin nanti ada kontrol lagi, semuanya itu aman, terkendali. Kami berdoa alerginya disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk anak Abraham, juga Kayla, di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Paru-parunya bersih, paru-parunya bersih dalam nama Yesus. Darah Yesus menguduskan, memberkati.
Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan semua kepadamu, obat yang diminum, ada nebu atau apapun itu Tuhan suci kuduskan. Anak-anak ini semuanya, Oksan, Abraham, Kela, semuanya dijamah Tuhan. Darah Yesus sembuhkan mereka. Darah Yesus pulihkan mereka. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Yohanes Subandri. Sembuhkan dengan sempurna di dalam nama Yesus. Dan juga Ibu Suri sembuhkan dengan sempurna di dalam nama Yesus. Juga Ibu Saina yang sempat kemarin diare, sembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Biar semua kelemahan tubuh sirna. Kami juga berdoa buat Ibu Kambang, Pak Hartel, sembuhkan dengan sempurna. Biar mereka aman di dalam Tuhan. Juga anak-anak muda yang hari ini masih ujian, masih ulangan umum, Tuhan juga memberkati mereka, menolong mereka semua. Biarlah mendapatkan IPK yang terbaik, nilai yang terbaik dalam raport mereka, dalam penilaian mereka Tuhan, dalam IPK mereka. Tuhan memberkati, menolong mereka. Bapak terima kasih, urapi setiap kami mengandalkan Tuhan hari ini, esok dan seterusnya. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan ya. Oh, ini ada Abraham ini ya. Halo Abraham. Oke, hari ini doa base camp kita liburkan dulu karena kami ada undangan untuk pergi Natalan, perayaan Natal di gereja JKI yang lain ya, 5 roti 2 ikan. Kita harus ke sana ya. Nanti siapa yang berangkat nanti akan diinfokan ya. Dan yang pastinya saya dengan Pak Yohanes ini bisa pergi. Apakah nanti Pak Robi bisa pergi juga ya? Kalau bisa sama-sama. Tapi kalau misalnya mengejar pekerjaan di sana ya tidak apa-apa. Karena beliau ini merupakan gembalanya ini senior JKI di mana? Di Palangkaraya ya. Jadi kita harus membangun kerjasama ya dengan baik. Dan beliau juga pernah khotbah di gereja kita ya, Pak Suwandi itu. Oke, itu saja Bapak Ibu Saudara. Nanti diinfokan kapan kita akan doa base camp, entah hari Kamis atau hari Jumat ya. Doakan saja semuanya berjalan dengan baik. Oke, itu saja. Selamat pagi, Tuhan berkati. Shalom semua. Terima kasih Pastor. Shalom Pastor, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya. Selamat pagi, Tuhan berkati. Terima kasih Pastor atas doa-doanya. Terima kasih ya Pastor buat doa-doanya. Iya, sama-sama kita semua berdoa sama-sama ya. Oksan bisa tidur ya Pak? Masih tidur Pak Oksan. Oh, puji Tuhan. Bangun. Abraham bisa tidur? Bisa Pastor. Puji Tuhan. Senang mendengarnya ya. Ya, kalau biasa anak batuk itu pasti tengah malam tuh oho gitu ya. Waduh. Ya, kasihan kita melihatnya. Puji Tuhan ya, semuanya baik ya. Terima kasih Pastor doanya. Ya Ibu Kambang. Tuhan berkati. Amin. Kita semua saling mendoakan ya, sama-sama berdoa. Ya, Bu Suri bagaimana? Lebih segar kah hari ini? Ayo semangat ya. Iya. Oke, itu aja ya Bapak Saudara ya. Bu Saina semangat ya. Pak Robi ikut kah? Ya, Ikut saya Pak, lihat ya? nanti keadaan. Ada saya hubungin nanti Pak. Setengah 4 Pak. Ya. Nanti kita kumpul tempat Pak Robi. Berharap sih ikut Pak ya. Ya, kumpul tempat Pak Bisa, Robi Pak. lah. Ya. Ayo, kumpul tempat Bapak. Pokoknya gini, nggak ada Bapak nggak rame. Ya.
Ya, Pak Robi. Siap. Ya. Siap, Oke. Bye-bye semua. Mbak Eva semangat dalam bekerja. Jeremia Ya, semua Pastor. Nehemia ya. God bless you.